Wahai putra-putri bangsa Indonesia, sadarkah kita jika saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Simak, tonton video berikut ini dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membuka cakrawala kita terkait tentang kondisi tanah air Indonesia Raya saat ini. Simak berikut ini. Singgah kalau singgah. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkelana menelusuri dimensi politik. Pemirsa, akan saya ajak membuat otak-atik mengenai dinamika politik dan ekonomi yang saat ini terjadi dan seolah Indonesia sedang dilanda ketidakpastian. Pembahasan ini saya awali dengan sebuah pertanyaan menggelitik. Jika kalian menanyakan siapa musuh negara saat ini, maka saya akan menjawab, musuh negara kita paling berbahaya saat ini adalah para Bromo Corah. Bromo Corah ini adalah orang-orang yang gemar melakukan berbagai macam kejahatan politik dan kejahatan ekonomi, dari yang ringan hingga berat. Dalam urusan politik, Bromo Corah suka melakukan kegaduhan, merusak ketenangan dan ketertiban, bahkan suka mengadu domba dengan cara membenturkan antar kelompok, antar agama, suku, hingga antar tokoh politik. Dalam urusan ekonomi, pekerjaan Bromo Corah adalah melakukan perampasan, perampokan, penipuan, pencurian dengan cara paling mutakhir. Sedangkan penjarahan dalam skala besar dan yang menjadi objek sasarannya adalah kekayaan alam serta kekayaan negara. Selanjutnya, apabila kalian bertanya, lantas siapa yang paling berharap presiden jatuh atau lengser ke Prabon pada saat ini? Maka saya akan menjawab, ada beberapa golongan atau kelompok yang paling menghendaki presiden jatuh atau digulingkan secepatnya. Mungkin narasi ini terasa berlebihan, namun segala kemungkinan bukanlah sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Golongan dan kelompok pertama, yakni para koruptor yang sudah terungkap kasusnya dan tertangkap pelakunya. Tentu siang malam mereka sangat memimpikan presiden secepatnya lengser ke Prabon. Orang yang berani mengungkap mega korupsi tentu bertaruh nyawa, karir, serta jabatannya. Kejaksaan tidak akan berani jalan sendiri. Artinya, tetap butuh dukungan penuh dari pusat kekuasaan dalam perkara ini adalah seorang presiden. Presiden pun tidak cukup menggunakan kekuasaannya untuk memberantas kasus-kasus korupsi beserta para mafianya, tetapi haruslah seorang presiden yang benar-benar berani dan bernyali besar. Presiden yang tidak takut mati, apalagi hanya sekedar lengser ke Prabon. Golongan dan kelompok kedua, yakni pelaku korupsi yang belum terungkap kasusnya. Tentu saja pikiran mereka seperti koruptor yang sudah terungkap dan tertangkap. Mereka akan merasa aman dan nyaman ketika pemerintahan yang bersih dapat dilenyapkan. Golongan dan kelompok yang ketiga, yaitu status quo yang sampai saat ini menikmati harta dari menjarah kekayaan negara. Golongan dan kelompok yang keempat, yakni para kecu, maling, rampok, begal yang melanggar pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dengan menguasai dan merampas sumber daya alam. Mereka yang menguasai dan merampas sumber daya alam untuk kepentingan pribadinya. Bukankah sumber daya alam yang seharusnya dikuasai negara dan digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, tetapi kekayaan alam justru dijarah untuk memenuhi nafsu keserakahan pribadi dan kelompoknya? Golongan dan kelompok yang kelima, yang termasuk gembong mafia yang bersekongkol dengan pejabat negara atau pejabat BUMN. Mereka terlibat dalam hubungan patron-klien atau tuan hamba. Gembong mafia memerankan diri sebagai patron atau tuannya. Sedangkan pejabat negara serta pejabat BUMN berperan sebagai klien atau hambanya. Sementara itu negara dan rakyat hanya dijadikan sebagai sapi perah, bahkan tumbal pesugihan mereka.
Golongan dan kelompok yang keenam yang ada di dalam tubuh wakil rakyat yang enggan dan begitu cemasnya jika rakyat menuntut pengesahan undang-undang perampasan harta kekayaan koruptor. Jangankan merancang undang-undang hukuman mati untuk para koruptor, perampasan harta saja wakil rakyat tampak mengabaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Dalam logika masyarakat awam yang begitu sederhananya, pasti muncul pertanyaan, ada apa, kenapa hanya dengan mengesahkan undang-undang perampasan harta kekayaan pelaku koruptor saja sulitnya setengah mati. Sikap yang berbeda jauh ketika wakil rakyat gerak cepat menyusun dan mengetuk palu RUU TNI menjadi undang-undang. Apakah para wakil rakyat itu khawatir jika suatu waktu ternyata menjadi senjata makan tuan? Silahkan pemirsa merenungkannya. Golongan atau kelompok yang ketujuh ini termasuk para imigran yang gemar berpenampilan agamis. Imigran yang bercokol di Indonesia seolah mereka adalah warga negara Indonesia. Imigran yang dahulu diimpor oleh Belanda semenjak bangkitnya perlawanan Pangeran Diponegoro. Merekalah imigran yang mengklaim diri sebagai pahlawan, tapi kenyataannya tidak lebih sebagai antek kaki tangan penjajah Belanda. Imigran yang berlagak merekalah seolah-olah sebagai tuan rumah di bumi Nusantara ini. Bahkan mereka dengan lantang dan beraninya menghina, melecehkan tradisi dan kearifan lokal penduduk pribumi. Padahal mereka tamu saja bukan, melainkan imigran yang tak diundang. Imigran yang diusung Belanda, yang diberi tugas menjadi parasit untuk Nusantara, sekaligus berperan sebagai boneka pembela kepentingan kolonialisme Belanda. Imigran gelap yang berusaha menghancurkan NKRI melalui pemalsuan makam-makam habaib, kaum agamis yang terang-terangan anti Pancasila dan selalu menebar fitnah keji terhadap ajaran kearifan lokal pribumi. Imigran-imigran yang gemar melakukan propaganda jahat dan kampanye hitam melalui politik identitas. Merekalah sesungguhnya kelompok yang sangat berduka ketika menghadapi kenyataan pahit pada saat pencalonan presiden dari golongannya kalah telak dalam Pilpres 2024. Itulah alasan mereka sangat membenci presiden yang berjiwa nasionalis, bersih dan jujur, serta berani memberantas korupsi. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, setelah kita mengidentifikasi kelompok dan golongan mana saja yang bersuka cita dan berharap presiden terpilih saat ini lengser ke Prabon, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang sekiranya bisa mereka lakukan pada saat ini? Menurut hemat saya, ketujuh kelompok dan golongan itu mempunyai beberapa cara untuk bermanuver politik sebagai bentuk balas dendam kepada pemerintah yang berani memberantas kejahatan yang mereka lakukan. Para kaum Bromo Corah ini akan melakukan 7 cara yang bisa mereka tempuh. Cara yang pertama, dengan menyewa buzzer untuk membuat narasi yang menyudutkan dan mendiskreditkan pemerintahan yang sah saat ini dengan menggunakan media sosial maupun media massa jurnalistik, meliputi media cetak, media elektronik yang melibatkan berbagai platform seperti YouTube, X atau Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Cara yang kedua, menggelontorkan duit hasil korupsi, duit panas, duit abu-abu, duit jaran aset negara yang digunakan untuk melakukan propaganda dan aksi demonstrasi dengan berbagai macam tuntutan. Demonstrasi seperti ini apabila bisa dipertahankan untuk tetap berlangsung terus-menerus dan skalanya bisa dibuat semakin besar, maka endingnya bisa ditebak, yakni menuntut presiden lengser ke Prabon. Anehnya, demonstran seperti menutup mata terhadap isu-isu negatif yang menerpa wakil rakyat. Demonstran kehilangan sikap kritis terhadap borok wakil rakyat, tetapi menjadi sangat agresif terhadap isu yang berkaitan langsung dengan kekuasaan presiden. Harapan saya mudah-mudahan setelah makin banyak orang yang menonton video ini, orang yang mudah terhasut oleh propaganda jahat para Bromo Corah jumlahnya semakin berkurang pesat. Cara yang ketiga,
apabila para Bromo Corah ini memiliki uang besar dari sponsor yang kaya raya, apalagi sekelas gembong mafia internasional, maka bukan hal yang sulit untuk menghancurkan pasar modal negara Indonesia atau yang lebih mudah disebut IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Apa gunanya menghancurkan harga saham IHSG? Tentu ada efek karambol yang diharapkan terjadi. Misalnya, ditariknya PMA atau penanaman modal asing keluar dari Indonesia hingga terjadi krisis ekonomi serta krisis multidimensional. Tentu saja dua hal ini punya efek domino berupa kejatuhan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Efek domino ini ditargetkan membuat ekonomi makro terjerembab ke dalam jurang krisis ekonomi, dan krisis ekonomi dalam negeri akan semakin parah dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Sementara itu, dalam kondisi kehidupan yang serba sulit, logika berpikir bisa mandek. Provokasi dan propaganda jahat mudah menyulut api amarah, karena orang akan menjadi lebih mudah kemakan provokasi, berita hoaks, dan narasi sesat pada saat pikiran sedang kalut. Keadaan psikis warga masyarakat yang mudah tersulut amarah inilah sesungguhnya kondisi psikososial yang ingin dibangun oleh semua kelompok dan kekuatan Bromo Corah. Karena si dalang penghancur NKRI, para kaum Bromo Corah akan mudah sekali memobilisasi massa secara masif dengan target untuk menjatuhkan pemerintah yang berkuasa saat ini. Maka kalian dapat melihat adanya korelasi yang janggal dan tidak wajar antara meningkatnya prestasi pemerintah dalam membongkar skandal mega korupsi dengan makin membaranya demonstrasi massa menentang undang-undang yang baru saja diketuk palu oleh wakil rakyat. Cara keempat, para gembong mafia internasional maupun dalam negeri akan bersekongkol dan kliennya, yakni para koruptor dalam negeri dan semua orang yang memiliki kemampuan besar untuk melakukan narasi jahat berisi hasutan, menebar fitnah, berita hoax, berita-berita yang bersifat hipokrit. Tujuannya bisa beragam, yakni untuk membenturkan antar suku, ras, agama dengan ending terjadinya konflik horizontal. Cara yang kelima untuk mengimpeachment pemerintah yang sah saat ini adalah dengan cara serangan melipir. Serangan melipir ini ibarat meniti jalan mulai dari tepian kemudian ke tengah. Ini diumpamakan orang sedang membidik sasaran, biasanya mengendap-endap untuk mengambil posisi paling dekat dengan sasaran. Setelah dirasa mendapatkan posisi tepat dan nyaman untuk membidik objek sasaran, barulah kemudian aksi selanjutnya dilakukan. Dalam dinamika politik, para Bromo Corah akan mulai memojokkan presiden baru, namun tidak secara langsung, namun dengan cara memanfaatkan kedekatan politiknya dengan presiden yang sudah pensiun. Ini yang dinamakan melipir. Narasi kebencian terhadap presiden yang sudah pensiun itu akan dibangun kembali. Apabila upaya ini berhasil, maka para Bromo Corah atau perusuh NKRI ini akan segera membuat narasi bahwa kedekatan Presiden Prabowo dengan Jokowi adalah kesalahan fundamental yang tidak bisa ditoleransi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo harus mempertanggungjawabkan melalui peletakan jabatan alias lengser ke Prabon. Jika tidak, mereka mengklaim secara sepihak rakyat akan melawan. Skenario ini bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Ini adalah sesuatu yang tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Cara yang keenam, pemilik dana politik bisa saja secara gencar melakukan program efek placebo dan echo chamber. Dua cara ini terbukti sangat efektif untuk mengendalikan pola pikir atau mindset masyarakat. Efek placebo berisi narasi yang dapat memberi sugesti masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh sang aktor penghancur NKRI atau kaum Bromo Corah ini. Sedangkan echo chamber digunakan untuk menciptakan kebenaran palsu. Saya ulangi, echo chamber digunakan untuk menciptakan kebenaran palsu dengan narasi sesat, berita hoax,
hasutan yang terus-menerus diulang sehingga menimbulkan kesan sebagai sebuah kebenaran, yakni kebenaran yang sesuai kepentingan para koruptor dan semua pihak yang menghendaki kehancuran NKRI. Baik efek placebo maupun echo chamber bisa digaungkan melalui platform media sosial. Bahkan bisa saja Bromo Corah ini menyewa influencer pecundang hingga paranormal bodoh yang mau mengikuti arah permainan politik tingkat tinggi demi cuan. Paranormal bisa saja menggiring opini melalui statement-statement berisi ramalan-ramalannya tentang akan terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa settingan sesuai yang digendaki oleh sang aktor utama para Bromo Corah penghancur NKRI ini. Ramalan-ramalan ini difungsikan untuk menginjeksi bawah sadar warga masyarakat yang lengah dan akan menjadi racun di dalam pikirannya. Cara yang ketujuh adalah cara yang penuh gambling dan penuh risiko. Caranya adalah Bromo Corah akan melakukan infiltrasi ke tubuh militer-militer yang korup, bukan militer yang bersih. Mereka bagaikan parasit jamur zombie di dalam tubuh militer. Lalu personel militer yang telah terinfeksi parasit Bromo Corah, jiwanya akan dimanipulasi dan dikendalikan oleh sang parasit. Personel militer yang sudah berada dalam pengendalian parasit Bromo Corah tentu mentalnya akan rusak dan jiwa nasionalismenya akan bangkrut. Mereka melihat orang-orang benar sebagai musuh bebuyutan yang harus dihancurkan. Apabila parasit ini menginfeksi pejabat militer setingkat kolonel, maka akan sangat berbahaya. Seperti dikemukakan oleh Samuel Winner, seorang ilmuwan politik Inggris dalam bukunya The Man on the Horseback, The Role of the Military and Politics pada tahun 1962. Ia mengemukakan teori kolonel. Kenapa pangkat kolonel dikatakan memiliki potensi besar melakukan kudeta militer jika dibandingkan dengan pangkat-pangkat lain di tubuh militer? Para pemirsa, silahkan simak dengan seksama, video jangan di-skip supaya tidak gagal paham. Berikut ini adalah poin-poin utama dari teori kolonel. Pangkat kolonel memiliki akses dan kapabilitas. Kolonel memiliki akses yang cukup dekat dengan sumber daya militer, namun tidak terlalu dekat dengan pusat kekuasaan politik. Mereka memiliki kapabilitas atau memobilisasi pasukan dan merencanakan sebuah operasi militer, tetapi tidak terkait oleh loyalitas yang kuat kepada pemimpin tertinggi. Poin yang kedua, kenapa kolonel memiliki potensi untuk melakukan kudeta? Karena pangkat kolonel kadang memiliki motivasi yang terselubung. Kolonel seringkali merasa frustasi dengan lambatnya birokrasi dan korupsi di pemerintahan sipil. Mereka mungkin merasa bahwa memiliki solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah negara. Namun mereka juga memiliki keinginan yang besar untuk meningkatkan karir mereka. Poin yang ketiga, pangkat kolonel adalah posisi yang sangat strategis. Kolonel seringkali memegang posisi komando yang penting dalam militer. Mereka memiliki jaringan kontak yang luas di dalam tubuh militer maupun pihak-pihak di luar kemiliteran. Kolonel memiliki pengetahuan yang baik tentang kekuatan dan kelemahan militer. Meskipun teori kolonel memiliki beberapa validitas, namun penting untuk diingat bahwa kudeta militer adalah fenomena yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor kondisi politik dan ekonomi negara, juga oleh budaya. Dan Indonesia bukanlah negara yang tidak punya pengalaman kudeta dalam perjalanan sejarahnya. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, apakah semua yang saya sampaikan ini mungkin terjadi? Menurut saya tidak akan terjadi selama masyarakat semakin cerdas, bijaksana, dan cermat dalam melihat fakta apa yang sesungguhnya terjadi. Ini merupakan bentuk sikap waspada. Kewaspadaan inilah yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia karena masyarakat tidak mudah dimobilisasi melalui propaganda jahat. Masyarakat menjadi tangguh, yakni masyarakat yang tidak mudah terombang-ambing oleh berita hoaks, hasutan, dan propaganda jahat. Kecerdasan masyarakat dalam melihat fakta dan realitas yang sesungguhnya akan menumbuhkan sikap tenang dan waspada. Sekalipun terjadi gejolak politik di tingkat elit,
namun tidak akan mampu mengimbas pada masyarakat umum. Sehingga kemungkinan terjadi gejolak di arus bawah menjadi sangat kecil. Kekuatan Bromo Curah dalam melakukan mobilisasi massa arus bawah akan patah oleh kecerdasan dan kebijaksanaan warga masyarakat. Bagaimanapun juga, dalam sejarah dinamika politik negara-negara di berbagai belahan dunia, gerakan arus bawah adalah kekuatan skala makro yang mampu merubah keadaan, bahkan mampu meruntuhkan rezim yang sangat berkuasa. Oleh sebab itu, jangan sampai kekuatan arus bawah ini jatuh ke tangan para pendekar berwatak jahat, yakni para Bromo Curah. Rahayu, Rahayu, Sagung Titah Dumadi, Joyo Joyo Wijayanti, Indonesia tetap jaya raya selamanya. Salam Merah Putih, salam Pancasila, merdeka. Terkakala sumingke